asapnya culun banget. Vape bisa meledak. Yo, what's up guys, it's your boy EKP. Dan kali ini, ya seperti yang gue bilang di awal, gue pengen ngebahas tentang vape yang bisa meledak. Ya, kenapa gue ngangkat topik pembicaraan ini? Ya, mungkin terdengar creepy, tapi beberapa hari yang lalu di grup jual beli vaporizer Bogor, itu ada yang post video vape yang meledak. Jadi terus dia tuh kayak mukanya kayak berdarah-darah gitu, terus giginya hilang 7. Dan sekejap orang-orang yang gue influence buat nge-vape, yang ke-influence dari gue buat nge-vape, mereka kayak laporan ke gue dan mereka nggak nge-vape vape selama sehari gara-gara video itu. Dan akhirnya gue harus membuat penjelasan kenapa vape bisa meledak dan bagaimana cara menanggulanginya. So yeah guys, the fact was vape emang bisa meledak. Bahkan iPhone 7 aja yang HP bisa meledak. Galaxy Note berapa? Note 3 ya? Note berapa yang bisa meledak tuh ya? Bahkan HP pun bisa meledak, kompor bisa meledak, terus apalagi ya? Pokoknya hampir semua teknologi itu bisa meledak. Termasuk laptop yang sekarang lu pakai atau HP yang lu pakai buat nontonin video ini. Semua teknologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, termasuk vaporizer ini. Jadi kalau ada yang nanya, bro, emang vape bisa meledak? Jawabannya ya, iya, itu bisa meledak. Tapi vape yang mana dulu? Seperti yang gue bilang pada video tips memilih vaporizer, di situ gue bilang bahwa vape ada 3 model: electrical, mechanical, semi-mechanical. Yang mana yang rata-rata sering meledak? Mechanical. Ya, mod mechanical ini adalah yang seperti yang gue bilang, modnya itu nggak ada pelindungnya sama sekali. Jadi dia tuh cuma kayak selongsong, kita masukin baterai, puter-puter RDA, udah pakai, nggak ada pengaman, nggak ada apa. Jadi kalau misalkan RDA lu short atau lu terjebak di kisah cinta Supo HM, ya mod lu langsung buar, meledak aja gitu. Kalau buat saran gue sih, kalian nggak usah panik, tenang aja. Itu alasannya kenapa gue selalu merekomendasikan kalian, buat kalian yang baru nge-vape, pakai Pico Kit atau sekelasnya gitu. Kenapa? Karena dia itu elektrikal. Jadi minimal kalau elektrikal itu ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, mereka akan mencegah hal itu agar tidak terjadi. Jadi misalkan nih, suatu hari bakal ada momennya vape kalian harusnya itu meledak, tapi karena kalian pakai elektrikal, chip kalian yang rusak. Dan mod itu nggak akan meledak, cuma nggak bisa dipakai, harus diservis atau diganti dengan yang baru. Sama pun dengan si semi mechanical ini. Semi mechanical juga ada yang nggak dilindungin chip, dan kalian harus tahu itu. Jadi kalian harus pintar-pintar buat milih semi mechanical, karena ada beberapa dari mereka yang belum dipakein chip. Jadi kalian bandinginnya, cari aja yang udah regulated box mode sama box mode biasa. Kalau box mode biasa itu nggak ada pelindungnya, men. Dan apa aja sih yang menyebabkan sebuah vape ini dapat meledak? Yang pertama, kalian kebalik masang baterai. Ini penyakit rata-rata semua orang di dunia. Mereka rata-rata tuh suka kayak ceroboh buru-buru. Jadi kayak nggak ngeliat ada indikatornya dulu gitu. Seharusnya kan kita ngeliat ada indikatornya dulu. Nih, bahkan di vape gua aja itu kita dikasih tahu di sini ada plus minusnya. Jangan sampai kebalik. Kalau kalian kebalik dan posisinya kalian lagi pakai mechanical, kelar hidup lu, meledak langsung. Meletak. Terus penyebab yang kedua adalah RDA kalian short. Jika diartikan short itu berarti pendek. Maksudnya tuh kayak ya bukan itu yang pendek. Jadi kayak si RDA lo ini sama si baterai itu arus pendek. Kenapa terjadi arus pendek? Ketika lo memakai RDA dual coil, itu artinya bakal ada 2 coil. Apalagi kalau kalian pakai post deck yang model-model kayak Royal Hunter Mini, itu kan dia sistemnya 4 gini, dan dia masangnya tuh gini, selang-seling. Kalau misalkan si ujung coil yang A nabrak coil yang B, itu akan terjadi konslet. Itu alasannya gue gak merekomendasikan kalian untuk mengganti coil kalian sendiri kalau kalian belum bisa. Jadi ya nggak apa-apa lah, datang ke vape shop gitu. Ya paling coil seset tuh minta gantiin, kena jasanya 10.000. Kalian udah siapin aja coil sama ininya. Tapi syukur-syukur ada beberapa toko vape yang emang udah nyediain kapas dan kawat setiap lo mau recoil. Dan gue lebih merekomendasikan buat kalian yang emang baru-baru nge-vape dan belum tahu cara melilit coil untuk pakai RBA. Ada yang masih inget gak RBA apaan? Rebuildable
atomizer. Kenapa gue lebih menyarankan RBA? Karena RBA itu coilnya udah dibuat dari pabrik dan dia udah jadi bentuk satu set gitu, udah tinggal puter-puter doang pasangnya. Dan itu lebih mudah. Lo nggak perlu ribet-ribet ngukur OHM, nggak perlu ribet-ribet melilit, nggak perlu ribet-ribet motong. Semuanya kalian udah tinggal pakai deh pokoknya. Jadi udah aman gitu. Yang ketiga yang ngebuat vape lo itu bisa meledak, sub OHM. Sub OHM itu kalau nggak salah penjelasannya apa ya? Dari perspektif gue aja ya. Kalau dari perspektif gue, OHM terjadi adalah ketika resisten kalian berada di bawah titik 1, di bawah titik 0,1. Itu adalah momen dimana baterai lo nggak kuat nahan resistensi kawat dan akhirnya menyebabkan ledakan. Jadi jangan kira kalau lo ngeliat baterai yang murah, itu baterai itu safe. Jangan berpikir kayak gitu. Mau dibilang kata sellernya safe lah, inilah, itulah. Kita main aman. Kita beli baterai yang emang berkualitas. Karena baterai lu lah yang menentukan hidup lu dalam vape ini. Jadi ya, ada beberapa baterai yang emang gak kuat dan gak suportif kalau kalian pasangin sub OHM. Bahkan modnya pun gak kuat. Jadi bakal ada tulisan atomizer low. Dan itu dia tadi 3 hal utama yang menyebabkan vape kalian bisa meledak. Ya, itu udah ngalahin teknologi HP Nokia 3310. 3310 ditimpuk meledak. Kalau ini nggak, dipencet di tangan. Wah, langsung mati. Dan gimana cara menanggulanginya? 1, nih dari yang 3 masalah aja ya. 3 masalah ini menanggulanginya itu gampang banget. Jadi pastikan kalau kalian udah selesai make nih, baterai itu cabut aja men. Baterai cabut aja buat jaga-jaga. Takutnya lo lupa atau gimana, terus nanti mod lu kayak jatuh atau ke firing sendiri kan kita nggak tahu gitu ya. Untuk menghindari hal-hal yang kita tidak ingin terjadi, makanya sudah pakai baterai lebih baik dicopot. Terus pas masangnya lagi jangan ceroboh. Lihat dulu plus minusnya, jangan sampai salah. Ya, walaupun lu pakai elektrikal, itu vape gak akan meledak, tapi mod lu bakal rusak. Sayang main duit lu. Serius dah. Dan yang kedua, tentang masalah short. Kalau udah short gitu, gua merekomendasikan kalian untuk datang ke toko vape. Kalau misalkan kalian lagi nyoba ngelilit sendiri, terus pas kalian kalian pasang, kalian pencet-pencet ada atomizer short terus, walaupun kalian udah cabut pasang RDA. Kalau masih begitu juga, buru-buru ke toko vape terdekat untuk minta di recoil. Jadi ya kawat kalian diganti aja gitu. Lo juga nggak bisa lo nggak bisa kayak meremehkan walaupun itu coil cuma nyentuh kayak begini doang nih. Itu nggak boleh men. Harus kayak begini. Atau minimal nggak boleh kena sama sekali. Jadi ya, itu saran yang kedua buat gua. Cara menanggulanginya, datang ke vape shop dan minta di recoil. Terus yang ketiga, untuk menghindari sub OHM ya sama aja kayak yang kedua. Datang ke vape store, minta coilin. Paling bayar jasa 10.000. Ya kalau ganti coil gitu paling seminggu sekali lah. Seminggu sekali 10.000 kan berarti sebulan 40.000 ya, nggak bikin lu gembel lah. Gue yakin kok HP lu mahal-mahal gitu, jajan lu udah pada 30.000, 50.000 sehari nggak kayak gue. Jadi ya, itu 3 tadi adalah cara menanggulangi agar vape kalian tidak meledak. Sebenarnya masih ada problem-problem lain yang bisa menyebabkan vape meledak. Karena ya, gue bikin sesi vaporizer ini, sesi info-info seputar vape, itu gue tujukan kepada orang-orang yang masih awam dan kepada orang-orang yang baru mau start nge-vape. Jadi ya kalau gue jelasin lebih panjang, mungkin nanti vaporizer ribet, nggak usah, nggak jadi gue. Tapi sebenarnya kalau kalian emang benar-benar menghindari ledakan, hal tersimpelnya adalah 1. Gue tahu mechanical clone-nya emang murah, 200.000, 300.000. Tapi mechanical itu nggak bisa dipakai sama sembarangan orang. Lo salah nge-coil dikit, lo melakukan sesuatu yang salah dikit, kelar hidup lo. Jadi ya, gue lebih merekomendasikan kalian buat beli Pico Kit. Pico Kit kemarin berapa yang klonnya ya? Yang klon 300-an, 200.000, 250 kalau nggak salah. Kalau nggak, beli ini Kangertech yang Subox Mini, atau pokoknya ada Kangertech yang dia bentuknya kayak elektrikal dan bisa naik turunin watt. Gue lebih rekomendasiin kalian beli itu ketimbang beli mechanical. Walaupun mechanical itu keren, mechanical itu bagus. Kalau buat gue, gila, gue kangen banget pakai mechanical men. Mod pertama yang gue pegang setelah bertahun-tahun jalan vape itu mechanical. Walaupun emang beberapa bulan sudahnya gue jual dan gue ganti pakai elektrikal karena gue mau belajar nge-coil sendiri. Jadi nggak mau vapers manja gitu. Itu juga salah satu alasannya kenapa gue nggak pernah mau dan nggak pernah ngerekomendasiin kalian yang di bawah 18 tahun menggunakan vape. Karena ketika kalian masih berada di bawah 18 tahun, tanggung jawab kalian masih ada di orang tua kalian. Kalian masih dalam pengawasan orang tua kalian. Dan kemungkinan besar, apapun yang melukai anaknya, yang dilihat itu bukan kesalahan si anak, tapi penyebabnya. Sebelum nama vape makin kotor, ya mending jangan. Udah segitu dulu videonya. By the way, gue minta maaf banget, gue baru nongol hari ini.
Dan 2 hari kemarin gue ngilang. Gue kemana? Gue sakit men. Gue lagi gak enak badan, jujur sekarang gue masih gak enak badan. Dari tadi ini gue tepar, cuma ya gue ingat kalian makanya gue mulai bikin video lagi. Ini bukan pencitraan, but it's a true fact. Jadi mungkin kalau kalian lihat Instagram stories gue minggu kemarin, gue jalan sama cewek gue. Pulang dari situ besokannya kita berdua sakit. Ya gue nggak tahu apa yang terjadi, mungkin kita keracunan ricis. Dan satu lagi yang gue lupa, gue minta maaf banget. Rexus Sword Faction-nya belum gue review. Kenapa? Kenapa belum gue review? Karena port USB gua yang sebelah kanan 2 biji ini fucked up. Dan satu-satunya port yang bisa dipakai adalah satu port USB di sebelah kiri. Dan di situ udah gua tempelin USB hub-nya Rexus juga. Tapi karena emang nggak tahu karena emang faktor udah kelamaan gitu ya atau gimana, si ini tuh cepet banget disconnect gitu. Nggak tahu emang karena port USB gue yang kiri juga udah mau mulai rusak. Every time itu kesenggol, ya langsung DC gitu, maksudnya langsung nggak bisa dipakai. Sekali kesenggol gini aja kabelnya atau ketarik dikit, nanti tuh si USB hub ini bakal nge-DC-in si keyboard sama si mouse, dan ini udah nggak bener. Dan itu juga alasannya sampai hari ini belum ada let's play yang gue bikin. Gue minta maaf banget ke kalian kalau ya yang gue upload sementara ini vlog-vlog dulu aja sampai gue bisa beli USB hub yang baru. Jadi doain aja supaya cepet-cepet kebeli yang bagus biar awetnya lebih lama. Jadi ya udahlah, segitu aja, udah kelamaan juga gue ngebaceo. Jadi ya, always be the fans, always be my fans. Oh. Selak asa bating.